Israel menegaskan akan menguasai seluruh jalur Gaza di bawah kendali penuh, sekalipun Hamas sepakat melakukan gencatan senjata dan menyerahkan sandera. Mengutip dari Tribun News pada 22 Agustus bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyampaikan hal ini setelah pasukan pertahanan Israel memulai tahap pertama operasi militer untuk merebut kota Gaza di bagian utara, yang disebutnya sebagai benteng Hamas. Melalui wawancara pada 21 Agustus, Netanyahu menegaskan bahwa tujuan mengusir Hamas dari Gaza tidak berubah. Ia menyatakan tidak pernah ada keraguan bahwa Hamas akan dihapuskan dari wilayah itu. Menurut Netanyahu, perang akan berakhir jika Hamas bersedia membebaskan sandera, melucuti senjata dan mendemilitarisasi Gaza. Bahkan ia menepis kritik internasional, menyebut gelombang protes dunia sebagai tsunami antisemitisme. Di balik narasi resmi yang dibangun pemerintah dan militer Israel, kebocoran data rahasia mengungkap kenyataan berbeda. Dokumen intelijen internal menunjukkan sebagian besar korban serangan di Gaza adalah warga sipil, bukan pejuang bersenjata. Laporan investigasi gabungan mengungkap militer Israel secara diam-diam mengakui keakuratan angka korban dari Kementerian Kesehatan Gaza. Mengutip dari Tribun News pada 22 Agustus bahwa data hingga Mei 2024 mencatat sekira 53.000 korban, namun hanya 17% diantaranya yang diidentifikasi sebagai anggota Hamas atau Jihad Islam. Artinya, sekira 83% korban adalah warga sipil. Dokumen rahasia yang bocor menunjukkan praktik manipulasi data, termasuk mengubah status warga sipil yang tewas menjadi anggota Hamas untuk membesar-besarkan angka korban militan. Sejumlah sumber intelijen menyebut langkah ini dilakukan untuk menopang narasi perang. Ketika dimintai klarifikasi, militer Israel menyebut angka-angka yang beredar tidak benar, serta tidak mewakili sistem resmi pasukan pertahanan Israel. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dilaporkan mengirim dua pesan yang saling bertolak belakang. Ia mengumumkan dimulainya negosiasi baru untuk pembebasan sandera, tetapi sekaligus menyetujui rencana militer besar untuk menguasai kota Gaza sepenuhnya. Wacana gencatan senjata dan eskalasi serangan kembali berjalan beriringan di tengah kehancuran. Konflik di Gaza yang memanas sejak Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 62.000 warga Palestina. Hingga beberapa hari terakhir, serangan udara dan artileri Israel menghantam wilayah utara Gaza sebagai bagian dari fase kedua operasi militer kereta perang Gideon. Puluhan orang tewas hanya dalam sehari, sementara warga sipil terjebak malam-malam tanpa tidur di bawah ledakan tanpa henti. Mengutip dari Tribun News pada 22 Agustus, Netanyahu juga menegaskan operasi militer harus tetap berlanjut meskipun ada pembicaraan gencatan senjata. Iran membantah keras tuduhan Amerika Serikat dan Israel yang menuding Teheran memasok senjata ke Yaman. Mengutip dari Tasnim, Duta Besar Iran untuk PBB Syahid Iranvani menyebut tuduhan itu tidak memiliki bukti kredibel, tidak dapat diverifikasi, dan bermotif politik. Pernyataan itu ia sampaikan melalui surat resmi kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Presiden Dewan Keamanan PBB Eloy Alfaro de Alba pada 20 Agustus 2025. Iranvani menegaskan Iran selalu mematuhi hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan terkait Yaman. Ia menuding AS dan Israel justru menjadi sumber ketidakstabilan kawasan dengan serangan terhadap kapal tanker dan fasilitas sipil di Laut Merah serta Teluk Aden. Dengan begitu, Iran menegaskan tidak pernah mengirim senjata ke Yaman. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengisyaratkan kesiapan membuka negosiasi untuk mengakhiri perang Gaza dan membebaskan sandera. Namun, ia belum mengirim delegasi ke Doha atau Kairo, tempat mediator Mesir dan Qatar menunggu tanggapan Israel. Melalui kunjungannya ke markas divisi Gaza IDF, Netanyahu mengatakan telah memerintahkan pemerintah memulai pembicaraan. Meski demikian, sumber politik Israel menegaskan Netanyahu puas dengan rencana militer untuk merebut kota Gaza dan mengalahkan Hamas. Mengutip dari Ynet News pada 22 Agustus bahwa Netanyahu disebut hanya bersedia mengirim tim negosiasi jika pembicaraan membahas pembebasan semua sandera baik hidup maupun meninggal serta diakhiri dengan syarat Israel. Ia kembali menekankan bahwa persyaratan itu meliputi pembongkaran kekuatan militer Hamas. Para analisis menilai langkah Netanyahu sebagai strategi menunda keputusan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.